saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, kami mengucapkan damai sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Walaupun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, hendaklah kita mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Dan pada minggu ini kita dilayani hamba Tuhan, Pendeta Togu P. Munte MTH MM. Majelis Runggun mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 17 Mei sampai dengan 24 Mei 2020. Dan majelis juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan dari tanggal 17 Mei sampai dengan 24 Mei 2020. Untuk warta jemaat selebihnya dapat dilihat di warta jemaat yang sudah dikirim lewat WA kita masing-masing. Kita bersiap untuk memulai kebaktian kita. Kita bernyanyi lagu rohani tiap langkah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan kami mengucapkan damai sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Walaupun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, hendaklah kita mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Pada hari Minggu ini kita dilayani hamba Tuhan, Pendeta Togu P. Munte MTH MM. Majelis Runggun mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 17 Mei sampai 24 Mei 2020. Dan majelis juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan dari tanggal 17 Mei sampai dengan 24 Mei 2020. Untuk warta jemaat selebihnya dapat dilihat di warta jemaat yang sudah dikirim lewat WA kita masing-masing. Kita masuk dalam pengantar ibadah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam minggu Eksaudi ini kita diajak untuk menyambut turunnya Roh Kudus setelah kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Meskipun dia telah naik ke surga, kita tidak ditinggalkannya sebagai yatim piatu. Dia tetap mendengarkan kita selama kita tetap berseru kepadanya. Yesus berjanji akan memberikan penolong bagi kita dalam setiap pergumulan hidup. Marilah kita berpengharapan dalam iman kepada Allah yang setia. Jemaat kami undang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 bait 1, Pujilah hai jiwaku, puji Tuhan.
Kebaktian ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang telah menjanjikan penolong bagi manusia, di dalam nama Roh Kudus yang memampukan manusia untuk tetap setia meminta pertolongan kepadanya. Dia tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu. Dia akan datang kembali. Amin. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Mazmur 17 ayat yang pertama. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian KEE nomor 383 bait yang pertama, Dengkehkeunlah min. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Gambaran hidup manusia. Marilah kita bawa semua pergumulan hidup kita kepada Tuhan sambil memohon janji dan anugerah-Nya di dalam doa. Ya Tuhan, saya mengaku khawatir di dalam menjalani hidup dan tidak sabar menunggu pertolongan-Mu. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam keputusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Mari kita memohon pengampunan dosa dengan nyanyian KEE nomor 323, bait yang pertama dan kedua, Sura-sura daging, lawanlah. Sura-sura daging
Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Pengampunan dosa. Kasih Allah Bapa tidak terbatas, besar kasih setianya kepada kita. Kita telah mati karena dosa, tapi kita dibangkitkan bersama dengan Yesus Kristus. Sungguh besar rencana Allah untuk keselamatan kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan karena kita telah diampuni dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 392, bait yang pertama dan kedua, Ku berbahagia. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk. Dana surah-surahku yang kakak di daun-daun hari. Jalan sampai berdiri, pangkatlah oh jawi si pepayosan. Jangan kulawaskan, maka terligan nibas matalu, oh Jawe. Bicara nanti aku pulang, iye kepeinganmu. Engkau
IJP Demak doaku salutan dusi kemuhan terang si klewati aku oh Yahweh. IJP Demak doaku salutan dusi kemuhan terang si klewati aku oh Yahweh. IJP Demak doaku salutan dusi kemuhan terang si klewati aku oh Yahweh. IJP Demak doaku salutan dusi kemuhan terang si klewati aku oh Yahweh. IJP Demak doaku salutan dusi kemuhan terang si klewati aku oh Yahweh. IJP Demak doaku salutan dusi kemuhan terang si klewati aku oh Yahweh. Kini kita masuk ke dalam pembacaan firman Allah bagian yang pertama yang diambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Mazmur 27 ayat 7 sampai 14, demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadamu ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikian pembacaan firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa kita berdoa. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan bersukacita ya Allah atas waktu dan kesempatan yang Kau anugerahkan bagi kami pada saat ini. Kami dapat memuji memuliakan Engkau pada hari Minggu yang kudus ini. Kiranya Roh Kudus yang menyertai kami masing-masing dimanapun kami berada, agar ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan Tuhan, dan ibadah ini menambah kekuatan iman dan pengharapan bagi setiap anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati dan urapi juga hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, agar kata-kata yang disampaikan itu seturut dengan kehendak Allah saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin.
Mari kita membuka bahagian Alkitab yang menjadi dasar renungan kita di dalam kebaktian ini. Tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Dia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di dalam kebaktian kita minggu ini. Shalom. Kita sungguh bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini pun kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Walaupun dengan situasi yang sungguh sangat terbatas, tetapi karena hikmat dan pertolongan Tuhan kepada gereja kita, dimanapun kita berada pada saat ini, kita bisa bersama-sama untuk beribadah di GBKP Runggun Pasar Minggu. Minggu ini disebut Minggu Eksaudi. Minggu Eksaudi mengingatkan kita bahwa kita memiliki Allah yang sungguh-sungguh peduli terhadap segala situasi yang kita alami dalam kehidupan kita. Minggu Eksaudi artinya, dengarkanlah seruanku ya Allah. Kita mau diingatkan bahwa ada Tuhan kita yang selalu bersedia mendengar segala seruan, segala keluh kesah yang kita alami di dalam kehidupan ini. Khususnya ketika kita sedang berada di dalam masa-masa pandemi COVID-19 hari ini. Tentu begitu banyak pergumulan-pergumulan, begitu banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi di dalam Minggu Eksaudi ini kita mau diingatkan, jangan kita berlarut dan tenggelam di dalam pergumulan dan masalah yang kita alami. Tetapi mari kita bersama-sama bangkit dan berseru kepada Tuhan. Kita sungguh yakin bahwa Allah akan mendengar seruan dari isi hati kita. Kita merenungkan 2 perikop ayat Alkitab. Yang pertama dituliskan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Ayat ini menceritakan bagaimana seruan dari pemazmur, yaitu Daud sendiri, ketika dia mengalami krisis yang hebat dan luar biasa. Jadi kita juga melihat bahwa Daud juga adalah manusia biasa. Walaupun Daud itu adalah orang yang sangat hebat di zamannya, tetapi Daud itu adalah manusia biasa yang mengalami pergumulan, yang mengalami penderitaan, yang mengalami ketakutan, bahkan mengalami krisis di dalam kehidupannya. Tapi kita melihat Daud tidak mau tenggelam di dalam krisis, di dalam pergumulan yang dialaminya di dalam kehidupannya. Apa yang dilakukannya? Dia datang, dia berseru kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan mampu mengangkat dia dalam segala krisis yang dialami pada saat itu.
Karena ini sudah terbukti dalam perjalanan kehidupan Daud, mulai dia sejak kecil sampai dia menjadi raja. Dia merasakan bukan karena kehebatan, dia merasakan bukan karena kemampuannya sebagai manusia, tapi dia merasakan bahwa Tuhanlah yang menopang dia, Tuhanlah yang menolong dia. Sehingga ketika dia menghadapi pergumulan, sehingga dia menghadapi penderitaan yang hebat, dia tidak lupa untuk datang dan berseru kepada Tuhan, dan dengan setia menanti-nantikan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Yang kedua, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Di sini menceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita mau melihat dari 2 sisi di dalam teks ini. Sisi yang pertama yaitu 2 orang buta. Apa yang terjadi ketika kita hidup pada masa-masa Yesus, pada masa-masa Perjanjian Baru? Mereka masih dipengaruhi oleh pemahaman yang salah tentang keterbatasan fisik. 2 orang buta pada saat itu sedang mengalami pergumulan yang hebat. Karena bukan hanya karena kebutaan mereka, tetapi ketika mereka mengalami kebutaan, mereka merasakan bahwa itu adalah akibat dari dosa, akibat dari kutukan yang menimpa mereka karena dosa yang mungkin dilakukan oleh orang tua mereka. Inilah pemahaman-pemahaman masa lalu tentang keterbatasan fisik atau disabilitas. Tapi saat ini puji Tuhan kita tidak lagi menganggap bahwa disabilitas atau keterbatasan itu adalah akibat kutukan, tidak. Tapi kita mengacu kepada apa yang dikatakan Yesus, bahwa melalui keterbatasan itu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tetapi pada saat itu orang buta ini sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat. Pergumulan yang pertama untuk mencukupi kebutuhan hidup. Pergumulan yang kedua menanggung malu karena mereka merasa bahwa itu terjadi karena kutukan, karena dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Setiap hari mereka berdoa dan memohon, siapakah yang bisa memberikan pertolongan, yang memberikan jalan keluar dari segala pergumulan, masalah-masalah yang menimpa mereka. Dan pada saat itu Yesus beserta murid-muridnya keluar dari Yerikho. Orang banyak begitu antusias berbondong-bondong mengikuti dia. Dan 2 orang buta ini mendengar Yesus sedang lewat di sana. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Mereka begitu antusias. Mereka sungguh bersukacita. Mereka sungguh yakin dan percaya. Walaupun mereka hanya mendengar apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama ini. Mereka hanya mendengar karena mereka tidak bisa melihat. Tapi mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Juru Selamat. Tuhan Yesus itu mampu memberikan jalan keluar bagi mereka. Sehingga apa yang dikatakan di dalam kalimat-kalimat ayat Matius 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Anak Daud. Dia tidak mengatakan, oh guru. Dia tidak mengatakan Pak atau Tuan, tapi dia langsung mengatakan dengan iman, oh Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berkata
kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Ini adalah pertanyaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Mereka menjawab, Tuhan, supaya mata kami bisa melihat. Ini yang disampaikan oleh dua orang buta itu. Supaya mata kami bisa melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kemudian dia menjamah mereka dan seketika itu mata mereka menjadi melihat. Artinya kita melihat dari sisi Yesus di dalam bacaan kita ini. Yesus itu begitu peduli. Yesus itu begitu mengasihi dua orang buta itu. Walaupun orang banyak melarang mereka untuk berteriak, tapi sebenarnya Yesus mendengar teriakan mereka dan memberikan apa yang dimohonkan oleh kedua orang buta itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, inilah dua perikop yang menjadi bahan renungan kita. Apa yang menjadi refleksi bagi kita di dalam kebaktian minggu ini? Yang pertama, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi ketakutan, ketika kita menghadapi krisis dalam kehidupan kita, jangan lupa kita harus berseru kepada Tuhan. Bagaimana agar seruan kita itu didengar oleh Tuhan? Ini yang menjadi refleksi kita. Bagaimana agar seruan kita itu didengar Tuhan? Banyak orang yang berseru, tetapi banyak juga orang yang kecewa. Nah, hari ini kita mau merenungkan bagaimana seruan-seruan yang menyenangkan Tuhan. Yang pertama, kita harus berseru di dalam kebenaran. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ada orang yang berseru, memohon, menyampaikan keinginannya kepada Tuhan, tetapi dia tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia tetap melakukan kejahatan-kejahatan. Ketika dia berdoa begitu luar biasa, tetapi dia tidak mau untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Saya mau ingatkan bahagian refleksi yang pertama ini. Seruan kita harus disertai dengan pertobatan. Ada pembaharuan di dalam diri kita. Itu yang menyenangkan Tuhan. Yang kedua, seruan kita adalah seruan yang berhikmat. Permohonan kita itu harus dilandasi oleh hikmat. Saya ingat kepada Salomo yang ketika masih muda, yang berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berkata juga kepada Salomo, seperti Tuhan Yesus bertanya kepada dua orang buta, apa yang engkau kehendaki, yang ingin engkau terima dariku? Kata Tuhan kepada Raja Salomo. Apa yang dikatakan oleh Raja Salomo? Tuhan, berikanlah aku hikmat, sehingga aku mampu untuk memimpin bangsa yang besar ini. Berikanlah aku kemampuan untuk menjadi raja yang bijaksana, untuk menjadi raja yang adil dan benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan begitu senang mendengarkan doa Salomo. Apa kata Tuhan? Bukan hanya kemampuan untuk memimpin bangsa ini, bukan hanya hikmat yang kuberikan kepadamu, tapi aku akan memberikan kemenangan, aku akan memberikan umur yang panjang, dan aku
akan memberikan kekayaan kepadamu. Artinya ketika kita berseru kepada Tuhan, seruan kita harus penuh dengan hikmat. Jangan pula kita memohon kepada Tuhan, ya Tuhan, berikanlah suamiku jabatan yang tinggi, supaya jangan ditokohi orang lain keluarga kami. Itu Tuhan gak akan dengar. Yakinlah, cobalah. Tuhan, berikanlah harta yang banyak bagi kami, supaya kami jangan ditindas oleh orang lain. Yakin Tuhan tidak akan mendengarkan doa-doa kita. Tapi kalau kita bilang kepada Tuhan, ya Tuhan, berikanlah kepadaku harta-harta yang banyak, harta-harta yang berlimpah, agar aku bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saya pikir Tuhan juga akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita berseru kepada Tuhan, kita juga harus menyatakan tekad kita. Kita juga harus menyatakan komitmen kita kepada Tuhan. Jangan hanya kita memohon ketika kita mendapatkan kesesakan, tetapi ketika kita tidak mendapatkan kesesakan, ketika kita tidak sedang berada di dalam pergumulan, kita tidak ingat untuk memohon kepada Tuhan. Artinya apa? Ketika kita memohon kepada Tuhan, kita juga jangan lupa menunjukkan komitmen kita. Komitmen kita untuk memuliakan Tuhan. Komitmen kita untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Sehingga memohonlah dengan penuh ketaatan, sehingga Tuhan akan memberikan apa yang kita serukan. Kiranya Tuhanlah yang memampukan kita untuk semakin berseru, untuk semakin mendekatkan diri bagi Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kita, karena sebentar lagi kita akan bersama-sama menyambut turunnya Roh Kudus di dalam dunia ini. Kiranya Roh Kuduslah yang akan menolong kita, Roh Kuduslah yang akan menuntun kita, bahkan Roh Kudus yang mengajari kita agar semakin mampu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk semakin mampu berseru kepada Tuhan. Tuhan yang berkati, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita ya Allah, karena firman-Mu telah kami renungkan pada saat ini. Firman-Mu yang memberi kekuatan bagi kami agar dapat melakukan apa yang Kau kehendaki sesuai dengan tema kami, sehingga kami semakin berseru kepada Tuhan ketika kami mendapatkan berbagai-bagai tantangan di dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh datang berdoa bersyukur. Amin. Selanjutnya mari kita bangkit berdiri, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli seperti yang diucapkan oleh semua orang di semua tempat dan zaman. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk mempersembahkan ucapan syukur kita, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di saat kita mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita, mari kita bernyanyi dari kitab Ndenden 315, Simpar Tuhu Pemerendu.
Mari kita bersatu hati berdoa untuk persembahan dan syafaat kita di dalam kebaktian ini. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan bersuka cita karena kami sungguh yakin dan percaya ibadah ini dapat berlangsung hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadirat-Mu. Engkau memberkati semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada ketika mengikuti ibadah ini. Mereka juga dapat mengikutinya dengan baik, dengan hikmat. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau bersatu hati berdoa di dalam syafaat kami. Khususnya kami mau mendoakan persembahan yang telah kami kumpulkan di dalam kebaktian ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Persembahan ini dapat digunakan untuk menopang gereja Tuhan melakukan pekerjaan marturia, koinonia, dan diakonia. Ya Tuhan, kami juga mau mendoakan agar Engkau berkati semua tangan-tangan yang memberikan persembahan ini. Melalui tangan-tangan mereka semakin mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan berkat-berkat yang berkelimpahan. Khususnya di masa-masa pandemi corona ini, mungkin berkat-berkat yang kami terima semakin sedikit, tapi kami tidak khawatir. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, Engkau dapat memberikan apa yang terbaik bagi kami. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami mau bersyafaat akan kegiatan-kegiatan pelayanan yang ada di tengah-tengah GBKP Runggun Pasar Minggu ini. Engkau berkati semua program-program pelayanan dapat berlangsung dengan baik, walaupun banyak keterbatasan yang menyebabkan kami tidak bisa melakukan pelayanan dan persekutuan seperti biasanya. Engkau berkati pendeta kami, Engkau berkati Pertua Diaken Emeritus, sehat-sehat dan tetap semangat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Kami juga mau bersatu hati mendoakan agar Engkau tetap memberkati proses pengurusan izin Gereja GBKP Runggun Pasar Minggu. Kami sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan yang campur tangan dan Tuhan akan menyatakan yang terbaik bagi kami untuk izin gereja ini. Kami sungguh yakin kalau sudah tiba saatnya, Tuhan pasti akan memberkati dalam semua proses dan izin gereja dapat terrealisasi sehingga kami dapat beribadah sebagaimana dengan mestinya. Bapa kami yang di surga, kami juga mau bersatu hati mendoakan persiapan-persiapan yang kami lakukan untuk memasuki kegiatan 10 hari berdoa dalam rangka menyambut kedatangan Roh Kudus di dunia ini. Kiranya Engkau berkati Runggun Gereja, Engkau berkati hamba-hamba Tuhan, pengurus-pengurus yang ada di tengah-tengah gerejamu, sehingga dapat mempersiapkan persiapan-persiapan dengan sebaik-baiknya. Dan seluruh jemaat Tuhan juga antusias untuk ambil bagian dalam kegiatan 10 hari berdoa dalam menyambut turunnya Roh Kudus. Pada saat ini juga kami mau bersatu hati mendoakan anak-anak Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun perkawinan pada masa-masa tanggal 17 sampai 24 Mei ini. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang telah menambahkan usia kehidupan kami, yang menambahkan usia perkawinan kami. Dan setiap apa yang Tuhan berikan, pasti Tuhan memiliki rencana yang indah. Engkau yang memberkati anak-anak Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun perkawinan, sehingga kehidupan kami dan rumah tangga kami semakin dapat menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia di mana kami berada. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau bersatu hati mendoakan anak-anak Tuhan yang sedang sakit, yang sedang bergumul karena situasi pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh memohon dengan kerendahan hati kami agar Tuhan tetap senantiasa menopang kehidupan kami, senantiasa menolong kami, sehingga kami dapat
melewati masa-masa sulit ini dengan penuh sukacita karena pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Khususnya anak-anak kami yang sedang mengikuti pendidikan dari rumah, Tuhan berkati. Walaupun mereka mengikuti pendidikan dari rumah, tapi mereka tetap setia, mereka tetap berkonsentrasi dengan sebaik-baiknya. Demikian juga saudara-saudara kami yang harus bekerja dari rumah, Engkau yang memberkati, sehingga walaupun mereka bekerja dari rumahnya masing-masing, tapi mereka dapat melakukan pekerjaannya yang terbaik untuk semua pekerjaan-pekerjaan profesi-profesi mereka. Bapa kami yang di sorga, kami juga mau mendoakan anak-anak Tuhan yang harus berhenti bekerja karena dampak pandemi virus corona ini. Kami doakan agar Tuhan yang memberikan keteguhan iman, Tuhan yang memberikan kesabaran dan keyakinan bahwa pada masa-masa yang akan datang, Tuhan pasti akan menunjukkan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Bapa kami yang di surga, pada saat ini juga kami mau mendoakan anak-anak Tuhan yang mungkin karena pandemi corona ini rencana-rencana mereka terhambat, rencana perkawinan, rencana pekerjaan, rencana studi dan lain sebagainya. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan akan campur tangan dalam proses yang tertunda ini. Tuhan berikan kesabaran bagi mereka, dan pada saatnya nanti mereka dapat akan merealisasikan rencana-rencana yang tertunda itu, dan nama Tuhan semakin terpuji dan termulia. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini juga kami tidak lupa mendoakan anak-anak Tuhan yang sudah cukup usianya untuk berkeluarga tapi belum mendapatkan teman pasangan hidup. Kami doakan Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang menunjukkan pasangan yang terbaik, yang takut akan Tuhan bagi mereka. Bapa kami yang di surga, kami juga mendoakan orang tua kami yang sudah lansia. Ya Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau berikan kesehatan bagi mereka, Engkau berikan sukacita dan damai sejahtera bagi mereka, sehingga mereka tetap bersukacita dalam segala situasi yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Bapa kami yang di surga, pada saat ini juga Engkau tahu bahwa sebentar kami akan ikut juga merayakan bersukacita bersama keluarga kami di dalam hari raya Lebaran atau kegiatan liburan kami. Di dalam aktivitas kami mengikuti Lebaran atau berlibur ini, kami juga memohon agar Tuhan yang melindungi setiap langkah kami, sehingga kami selamat bersukacita dan bertemu dengan keluarga dan sanak saudara kami. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Engkau berkati mereka, Engkau berikan hikmat sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya di masa-masa yang sulit ini. Kami juga tidak lupa kepada anak-anak Tuhan yang sedang berjuang di garis depan untuk merawat atau mengobati saudara-saudara kami yang sedang berada di rumah sakit. Ya Tuhan, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami tidak lupa mendoakan anak-anak Tuhan yang sudah ikut ambil bagian di dalam pelayanan untuk mempersiapkan dan melaksanakan ibadah online kami hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam pelayanan-pelayanan mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Ampunkan kami akan dosa kekurangan kami Bapa, karena kami datang berdoa bersyukur, kami datang mempersembahkan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita menyatakan tekad kita ke hadirat Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Bersediakah kita memegang teguh janji Allah dan melakukannya sehingga menjadi kekuatan bagi kita? Ya Tuhan, aku berjanji tetap memegang teguh janji-Mu. Kuserahkan hidupku ke dalam tuntutan Roh Kudus agar aku mampu menyaksikan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam hidupku. Amin. Mari kita teguhkan janji kita kepada Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 427, Kusuka Menuturkan.
Mari kita bersatu hati berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jalanilah kehidupanmu, teguhkanlah hatimu untuk melakukan firman Allah yang telah engkau dengarkan hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah kebaktian minggu kita sudah berjalan dengan baik. Kini kita masuk ke dalam saat teduh dimulai. Saat teduh telah selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Sekelilingku
salibmu dengan sejuta hati.